Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Zaldi, NPM 15531014. Jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Yang pertama, konsep diri. Menurut KBBI pada tahun 2008, istilah diri berarti bagian dari individu yang terpisah dari bagian yang lainnya. Konsep diri dapat diartikan sebagai gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri atau penilaiannya terhadap dirinya sendiri. Menurut Safelson, Hafner, dan Stanton pada tahun 1976 menyatakan bahwa konsep diri merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri, di mana persepsi ini dibentuk melalui pengalaman interpretasi seseorang terhadap dirinya sendiri. Dan Marx pada tahun 1990 juga menambahkan bahwasanya konsep diri merupakan nilai dari hasil proses pembelajaran yang dilakukan dari hasil situasi psikologi yang diterima. Menurut Parke, pada tahun 1988, konsep diri merupakan totalitas dan kepercayaan terhadap diri individu, sikap dan opini mengenai dirinya sendiri, dan individu tersebut merasa hal tersebut sesuai dengan kenyataan pada dirinya. Dan menurut Rice dan Gell pada tahun 1975, konsep diri terdiri dari berbagai aspek, misalnya aspek sosial, aspek fisik, dan moralitas. Konsep diri merupakan suatu proses terus selalu berubah, terutama pada masa kanak-kanak dan remaja. Selanjutnya, konsep sikap yang akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sikap. Konsep sikap adalah suatu perilaku diri kita yang menunjukkan apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. Contohnya itu seperti produk HP. Di zaman yang semakin canggih dan teknologi yang semakin maju, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berlomba-lomba untuk menciptakan produk-produk HP yang terbaru seperti Xiaomi, Vivo, Realme, dan sebagainya. Tetapi kebanyakan orang lebih percaya kepada produk HP Oppo, Samsung, dan sebagainya. Karena apa? Karena Samsung sudah terkenal mereknya dan kualitas produknya lebih bagus daripada produk Xiaomi, Vivo, dan sebagainya. Nah, di sini menunjukkan bagaimana sikap seseorang dalam menyukai produk HP tersebut. Nah, di dalam sikap ini memiliki beberapa teori yang akan dijelaskan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori terkait dengan sikap. Nah, di sini ada 6 teori terkait dengan sikap. Yang pertama itu teori perubahan sikap. Teori ini membantu kita untuk memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Misalnya nih, ada seseorang yang mendapatkan informasinya yang baru mengenai suatu objek. Maksudnya nih, kadang kita setiap hari tidak sadar diberikan informasi melalui media televisi. Dan yang kedua, teori penguatan dan tanggapan stimulus. Nah, penjelasan teori ini dia berfokus bagaimana seseorang menanggapi stimulus khusus. Dalam pendapatan teori ini juga lebih menegaskan komponen stimulusnya daripada respon-responnya. Teori yang keempat ini konsistensi dan teori perselisihan. Nah, teori ini dia menyatakan bahwa hubungannya antara sikap dan perilakunya. Jadi ketidakkonsistensinya ini yang terjadi dalam keadaan atau sikap. Sikap ini akan bisa menimbulkan perselisihannya, sehingga di sini individunya itu akan termotivasi untuk mengubah sikap perilakunya ke arah yang lebih baik lagi. Nah, teori yang kelima itu teori disonansi kognitif. Nah, kalau itu dia menjelaskan hampir sama yang kaitannya itu, tapi ini berbagai perspektif yang
teori yang berbeda. Dan yang keenam, teori persepsi diri. Teori persepsi diri ini dia menjelaskan dia ini mau persepsi diri mereka seperti apa yang biasanya akan mengintrospeksikan dirinya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelompok saya, yaitu tentang motivasi dan teori motivasi awal. Motivasi adalah suatu dorongan yang muncul di diri seseorang, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar, untuk melaksanakan tindakan dengan tujuan-tujuan tertentu. Contohnya di sini kita mengambil objeknya itu kekayaan. Tanpa kita sadari, kita sudah terdorong akan kekayaan. Sekarang ini banyak yang terjadi, orang-orang bekerja itu bermotivasi itu dari kekayaan. Dari kekayaan tersebut, orang-orang ini menjadi lebih giat lagi bekerja. Ya, seperti itu contohnya. Yang kedua itu ada teori motivasi dan aplikasinya. Banyak keyakinan bahwa perilaku manusia ini ditimbulkan oleh adanya motivasi. Dengan demikian, ada sesuatu yang mendorong memotivasinya seseorang untuk berbuat sesuatu. Jadi saya di sini ada sebuah contoh di perusahaan contoh aplikasi tentang perusahaan yang mengaplikasikan motivasi untuk karyawannya tersebut. Di sini ada manajer yang sering memberikan apresiasi, pujian atau reward kepada karyawan-karyawannya untuk bekerja lebih giat lagi. Dengan begitu karyawan-karyawan tersebut menjadi lebih giat lagi bekerjanya. Itu ada teori motivasi awal, terdiri dari teori kebutuhan dan kepuasan. Teori kebutuhan ini menjelaskan bahwa individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang dapat mempengaruhi perilaku masing-masing atau perilaku mereka. Teori ini bagian dari teori psikologis, di mana secara psikologis ini teori ini lebih ke fisik, yaitu kebutuhan akan fisik itu. Maksudnya sini kebutuhan akan makan, minum, keamanan, pelindungan, dan sebagainya. Itu termasuk kebutuhan dan kepuasan oleh pihak yang bersangkutan. Ini untuk teori kebutuhan dan kepuasan. Itu ada teori X dan teori Y. Teori ini lebih kita kenal dengan antara sifat X dan sifat Y, di mana sifat X ini lebih cenderung ke negatif, atau bisa kita contohkan ke seperti ini. Contoh karyawannya itu tanpa perintah atasan dia tidak melakukan tugasnya, padahal itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Berbeda dengan teori Y, yaitu karyawan yang sudah langsung mengerjakan tugasnya tanpa ada suruhan atasan. Karena teori Y ini dia sudah merasa bertanggung jawab atas tugasnya. Beda sama teori X itu. Selanjutnya ada teori kebutuhan McC Allen, yaitu teori motivasi yang menyatakan bahwa perilaku manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh 3 kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan atas prestasi atau atas kesampaian. Yang kedua itu ada kebutuhan akan kekuasaan. Yang ketiga ada kebutuhan akan afiliasi atau memanfaatkan sosialisasi untuk bisnis secara individual. Maksudnya afiliasi ini seorang karyawan yang mempunyai sosialisasi di luar dan mengambil kesempatan itu sebagai keuntungan individu dia sendiri, bukan untuk perusahaan. Itu mungkin contohnya. Yang keempat ada teori 2 faktor. Teori 2 faktor ini yang pertama itu teori kepuasan. Teori kepuasan yang maksudnya di sini itu karyawan ini puas dengan prestasi kerja, pengakuan, sifat pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan peluang untuk pertumbuhan. Jadi di sini nih kata kepuasan ini karyawan ini puas dengan dengan prestasinya di kerja, pengangkatan prestasi, pengakuannya atau pujian yang didapat oleh manajer. Itu tanggung jawab oleh manajer tersebut. Itu termasuk teori kepuasan. Itu ada juga teori kedua, itu teori higien atau teori ketidakpuasan. Di sini contohnya seperti kebijakan perusahaan, karyawan yang tidak setuju dengan kebijakan perusahaan, pengawasan, gaji, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan tempat kerja. Itu masuk ke teori ketidakpuasan. Mungkin kawan-kawan sudah paham yang saya maksudkan tentang karyawan yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan itu puas. Ya, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses teori-teori motivasi.
Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih motivasi. Motivasi yaitu tindakan merangsang seseorang atau diri sendiri untuk melakukan tindakan yang mereka inginkan. Pada teori motivasi ini dijelaskan lagi beberapa teori. Yang pertama, teori ERG. Teori ERG ini menganggap bahwa manusia memiliki 3 hierarki. Yang pertama, kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan akan pertumbuhan, dan kebutuhan akan keterikatan. Jadi pada teori ini mereka menyimpulkan bahwa setiap individual itu memiliki perbedaan baik dari latar belakang keluarga, pendidikan maupun lingkungan. Yang kedua ada teori harapan. Teori harapan memiliki 3 kunci. Yang pertama ada usaha, ada hasil, dan harapan. Dan yang ketiga ada teori penguatan. Teori ini memiliki 3 konsep dasar. Yang pertama sebagai pusat perhatian, sebagai kontingensi penguatan, dan semakin pendek interval waktu antara tanggapan dengan penguatan, maka semakin berpengaruh pula terhadap perilaku individualnya. Penetapan tujuan. Teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Kemudian ada teori atribusi. Teori ini mempelajari bagaimana seseorang mengimplementasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori ini mempercayai 3 perilaku, yaitu perilaku perbedaan, perilaku konsensus, dan perilaku konsistensi. Kemudian ada teori agensi. Teori agensi ini mengasumsikan bahwa suatu kinerja yang efisien atau kinerja organisasi dipengaruhi oleh usaha dan lingkungan yang berada di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tanggapan terhadap sistem reward. Dari lingkup yang lebih luas, teori motivasi berkaitan tentang reward. Ada 3 teori yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan bagaimana setiap individu menerima reward, yaitu 1. Teori ekuitas. Menurut John Stacey Adam, teori ekuitas Adam adalah panggilan untuk keseimbangan yang adil yang akan dicapai antara input karyawan dan output karyawan. Menurut teori ini, juga temuan keseimbangan yang adil produktif dicapai karyawan dengan hasil keseluruhan yang puas dan karyawan termotivasi. 2. Teori ekuitas di tempat kerja. Masih berhubungan dengan teori Adams tadi, teori ekuitas menunjukkan bahwa banyak karyawan motivasi dipengaruhi secara signifikan oleh reward relatif, seperti halnya reward absolut. Bagaimanapun beberapa isu kunci masih belum jelas. 3. Teori evaluasi kognitif. Teori ini menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Reward intrinsic versus intrinsic. Menurut sejarah, teori motivasi telah diasumsikan bahwa motivator intrinsik disebabkan oleh motivator intrinsik. Oleh karena itu, terjadi perbedaan keduanya, yang mana reward intrinsik digunakan oleh organisasi seperti pemberian imbalan untuk kinerja atasan, sementara reward intrinsik yaitu memperoleh dari individu yang melakukan apa yang diinginkan, meningkatkan motivasi intrinsik. Selanjutnya ada persepsi. Persepsi adalah cara seorang melihat atau menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian, objek, serta manusia yang melalui panca indera. Persepsi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Faktor dalam situasi. Faktor dalam situasi ini terdiri dari waktu, keadaan atau tempat kerja, dan keadaan sosial. Yang kedua ada faktor pada pemersepsian. Faktor pada pemersepsian ini terdiri dari sikap, motif, pengalaman, dan kepentingan. Yang ketiga ada faktor pada target. Faktor pada target ini terdiri dari hal baru, gerakan, dan bunyi. Dari faktor-faktor ini menyebabkan persepsian setiap orang berbeda-beda. Kenapa? Karena persepsian ini bergantung pada rangsang fisik dan kecenderungan individu. Rangsangan fisik itu penerimaan yang berhubungan dengan perasaan seperti bersentuhan. Sedangkan kecenderungan individu itu adalah tindakan atau keinginan individu dalam pengambilan keputusan. Keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Misalnya, laba di suatu perusahaan mengalami penurunan. Jadi, perusahaan tersebut menggunakan persepsi yang lain atau teknik yang baru untuk meningkatkan laba di suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya ada persepsi orang mengenai penilaian terhadap orang lain. Misalnya, si A dan si B baru kenalan di suatu perusahaan dan melihat si B ini berpakaian tidak rapi, sehingga si A ini berpersepsi bahwa si B ini adalah seorang yang berantakan
dan membuat si A ini menjadi jaga jarak terhadap si B ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi telah dibahas oleh teman saya mengenai persepsi. Kali ini saya akan membahas tentang nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi ataupun sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Arti penting nilai. Nilai di sini merupakan suatu hal yang penting dalam bersikap ataupun berorganisasi, karena nilailah yang meletakkan suatu dasar terhadap memahami suatu sikap dan juga memotivasi. Dan nilai juga merupakan hal yang mempengaruhi dalam persepsi orang lain. Nilai dalam etika. Secara umum, permasalahan profesi akuntan disebabkan oleh masalah yang berhubungan dengan kemerosotan standar etika dan krisis kepercayaan. Nilai-nilai dari profesi akuntan hendaknya mempunyai kaitan yang berarti pada seluruh iklim etika dalam berorganisasi. Dalam mengatasi dilema kemerosotan standar etika akuntan adalah mempertimbangkan kecukupan dan kesempatan yang ada. Selanjutnya, memberikan reaksi apa yang terjadi kekhawatiran di dalamnya. Selanjutnya akan dibahas tentang kepribadian oleh rekan saya Jihan. Terima kasih. Baiklah, setelah tadi kita membahas tentang nilai, arti-arti nilai, di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Nah, kepribadian ini merupakan bagian karakteristik yang ada dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon di lingkungannya. Jadi kepribadian ini merupakan intisari dari perbedaan setiap individu. Lalu ada 3 penentu kepribadian. Itu yang pertama karena keturunan, lingkungan, dan situasi. Nah, keturunan ini maksudnya beberapa peneliti ini pernah mengemukakan bahwa keturunan itu bisa membentuk suatu kepribadian seseorang. Seperti kayak kepribadian kedua orang tuanya bisa turun ke anaknya, mulai dari fisiknya, dari sifatnya. Kayak kata ada pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lalu ada lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat menekankan pembentukan kepribadian seseorang. Bisa dari lingkungan sekitar, dari budayanya. Contohnya, tadi ini anak lingkungan ini dia baik, ramah, sopan santun sama orang, tapi karena dia berkawan sama orang-orang yang suka mencuri, suka melakukan kejahatan, jadi bisa berubah kepribadiannya ikut menjadi jahat juga. Baik, lalu yang ketiga itu adalah situasi. Situasi ini adalah faktor yang mempengaruhi dampak keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian. Walaupun kepribadian seseorang ini tadinya bagus dan konsisten, tapi dia bisa berubah pada saat kondisi tertentu. Lalu ada kepribadian dan budaya nasional. Maksud di sini nih dia terdapat ketidakpastian, tidak ada jenis kepribadian umum untuk satu negara. Budaya negara ini harus bisa mempengaruhi karakteristik kepribadian yang dominan dari populasinya. Lalu kita membahas tentang emosi. Apa sih itu emosi? Emosi itu adalah perasaan intens yang ditunjukkan seseorang atau situasi atau reaksi terhadap seseorang pada saat kejadian tertentu. Nah, emosi ini berbeda banget dengan mood. Kalau mood itu kan kayak suasana hati. Nah, dia ini muncul cenderung tidak spesifik, tidak intens, dan tidak selalu muncul oleh kejadian tertentu. Lalu ada rangkaian emosi. Rangkaian emosi itu yang pertama ada kebahagiaan, kejutan, kemarahan, ketakutan, kesedihan, dan rasa jijik. Lalu memilih emosi. Emosi ini kan terkadang kita harus bisa mengatur emosi kita pada saat-saat tertentu, ya kan? Misalnya karyawan ini dia lagi marah sama rekan kerjanya atau dengan manajernya, tetapi dia harus bisa memilih. Dia lebih baik diam atau menahan amarahnya, yaitu untuk menjaga perdamaian dengan rekan kerjanya atau menjaga pekerjaan dia gitu. Lalu kenapa sih seharusnya kita peduli dengan emosi di tempat kerja? Karena terdapat beberapa alasan yang terkait dengan pemahaman emosi di tempat kerja ini. Misalnya pimpinan ini suasana hatinya kan lagi baik. Nah, itu jadi kita bisa mengkoordinasikan suatu
tugas atau pekerjaan kita dengan pimpinan itu menjadi lebih lancar, lebih mudah gitu. Nah, lalu ada inteligensi emosi. Inteligensi emosi ini adalah memahami perasaan dan kemampuan seseorang untuk berhasil keluar dalam tuntutan lingkungan dan tekanan. Kayak misalnya kesadaran diri. Kesadaran diri itu kita sadar apa yang kita rasakan, kayak introspeksi diri. Lalu ada manajemen diri, itu kita bisa menahan emosi kita sendiri atau memanage emosi kita sendiri. Lalu ada motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini kayak kita kemampuan memimpin suatu kelompok. Baiklah, itu hasil dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kawan-kawan yang ingin bertanya bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung tanyakan ke anggota kami. Sekian, terima kasih.